Makam Ki Ageng Surodipoyono, seorang laskar senopati Demak Bintoro, salah satu pengikut Pangeran Sabranglor atau Pangeran Adipati Unus dalam mengusir penjajah. Ki Ageng Surodipoyono digambarkan di dalam novel Kyai Nogososro Sabuk Inten karya S.H. Mintarja sebagai seorang yang sangat bijak, pemimpin yang berani, dan seorang kesatria. Makam ini dapat dijumpai di Dusun Kampung Rapet, Desa Banyubiru. Makam Kyai Joyoproyo. Kyai Joyoproyo merupakan pengikut Pangeran Diponegoro. Masyarakat meyakini Kyai Joyoproyo bernama asli Ki Ageng Tejo Kusumo. Hingga saat ini banyak peziarah yang datang di makam Kyai Joyoproyo, baik itu masyarakat sekitar ataupun masyarakat dari luar kota. Kyai Joyoproyo menjadi tokoh yang cukup terkenal di Desa Banyubiru. Makam Kyai Joyoproyo dapat dijumpai di Dusun Kerajaan, Desa Banyubiru. Makam Kebo Ijo. Makam Kebo Ijo merupakan salah satu makam yang menjadi peziarahan para spiritual Jawa. Kebo Ijo diyakini sebagai Ki Buyut Banyubiru, seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Banyubiru. Komplek pemakaman Kebo Ijo yang sangat tenang, sunyi, membuat para peziarah mendapatkan ketenangan batin. Makam Kebo Ijo terletak di atas Dusun Tawang, Desa Banyubiru, dan juga di bawah Dusun Pancuran, Desa Banyubiru. Makam ini memberikan nuansa spiritual dan juga memberikan kekuatan dalam mencapai ketenangan. Makam Suryo Kusumo. Makam Ki Suryo Kusumo sering disebut sebagai Mbah Pancur.
salah satu makam punden Desa Banyubiru yang terletak di Dusun Pancuran. Dusun Pancuran merupakan salah satu dusun yang terletak di dataran tinggi yang berada di Desa Banyubiru. Ki Suryo Kusumo atau Mbah Pancur juga diyakini sebagai pengikut Pangeran Diponegoro. Bangun, Pak. Monggo Mas. Monggo. Bener. Tuh, Santai niki. Badhe ngobrol-ngobrol niki, Pak. Nyantai wae, nyantai. Siap, Pak. Nah, jadi begini Pak Kades, ini kebetulan saya yang ditunjuk oleh Pak Kades sebagai Satgas Pelestarian Adat Istiadat atau mungkin juga sebagai pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, pelestarian budaya di sini. Ini kebetulan kami dengan teman-teman menelusuri Pak Kades ini tadi makam-makam leluhur, makam-makam pepunden begitu ya. Dan menariknya di sini setelah saya ditunjuk itu makam ini juga sudah ada gitu kan. Nah, beberapa makam dirawat dengan baik. Tadi saya ke makam Ki Ageng Surodipoyono, lalu juga ke Ki Joyoproyo, kemudian ke Kebu Ijo sama yang Pancuran Suryo Kusumo Pak Kades. Nah, yang ini pertanyaan awal saya Pak Kades, apakah merawat makam ini kemudian membuat menjadi cungkup punden begitu ya, lalu ada plang-plang tadi, ini juga ada keterkaitan dengan visi misi dari Desa Banyubiru yang tentu tidak terlepas dari visi misi kepala desa. Ada tidak Pak Kades? Ada Mas. Jadi ada salah satu kausal di visi misi itu mewujudkan Desa Banyubiru menjunjung kearifan lokal sebagai interaksi sosial. Jadi inilah mungkin ada kaitannya gitu Mas. Nah ini menarik Pak Kades ya. Ternyata Desa Banyubiru menyantumkan secara tertulis begitu ya bagaimana kearifan lokal ini dijunjung. Lalu sekarang pertanyaan berikutnya, maka kenapa Pak Kades dengan makam ini kok bisa sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal, makam leluhur ya dalam hal ini begitu ya, pepunden ini? Ya, sebenarnya banyak Mas ya. Kearifan lokal ini ya ada sedekah desa, sedekah dusun. Betul. Lalu mungkin juga ada gotong royong ini ya, ada yang resik-resik kali atau sumber ya. Tapi juga tidak kalah pentingnya ada nyadran dan yang lainnya. Termasuk kita membangun atau melestarikan situs ya. Dan ini kan kebetulan di dana desa ini kan pelestarian ada. Cagar budaya ini boleh. Jadi kita bergayat bersambuh adanya dana desa yang memperbolehkan untuk membangun itu, tentunya didukung oleh masyarakat. Nah ini kita membangun situs-situs dan kita pasang plang-plang ini sebenarnya hanya untuk mengingatkan, merefresh generasi muda kita bahwa leluhur kita ini adalah orang-orang yang sangat hebat, luar biasa kan gitu. Ki Suradipayana. Ya kan tahu latar belakangnya seorang laksamana di Kerajaan Demak. Lalu Kiai Joyoproyo atau Pangeran Tejokusumo ini pengikut Pangeran Diponegoro. Lalu juga di Kebu Ijo tadi ya, Ki Buyut Banyubiru, guru spiritual dari Joko Tingkir. Ki Suryo Kusumo di Pancuran ini juga sama sebenarnya pengikut dari Pangeran Diponegoro. Nah inilah kita bangkitkan. Kita tetap dengan kearifan lokal kita, tetapi mengambil nilai spirit perjuangannya untuk membangun desa ini. Agar pembangunan desa dan yang lain-lainnya ini tidak jauh dari akar kearifan lokal itu. Baik, terima kasih. Ini ya, selain tadi, ini visi misi yang bagus sekali gitu ya Pak Kades. Lalu juga
menarik banyak orang untuk datang ke sini juga. Apakah itu juga banyak Pak Kades, misalnya ke makam Joyoproyo, ke ini, dan Pak Kades apakah terbuka dengan itu ketika ada orang dari luar kota untuk berziarah ke sini begitu? Kita sangat goodwill Mas ya, kita sangat terbuka kepada masyarakat. Memang kewajiban kita membangun, melestarikan. Namun untuk orang berziarah, lalu istilahnya adalah ada wisata religi ya. Itu kita membuka satu, itu membuka akses ekonomi warga sekitar. Kedua, ini tentunya semakin banyak dikenal masyarakat. Ini budaya lokal kita ini akan semakin tumbuh dan tidak akan hilang. Ada peziarah dari Kalimantan, dari Surabaya, yang di Kebo Ijo ya khususnya ya. Ini dari luar kota banyak. Lalu di Mbah Kyai Joyoproyo dari Jogja, dari Magelang, dari beberapa daerah. Dan masih ada juga yang sekarang ini secara rutin memberikan donasi ke makam Kyai Joyoproyo ini untuk perawatan, ada ini. Kepedulian masyarakat. Berarti juga akhirnya ruang ekonomi juga terbuka, dan ini dari pemerintah desa memang ada arah itu juga begitu ya Pak Kades ya. Arah kedepannya, semakin kedepannya bukan kita ini ya menjual dalam tanda kutip menjual itu tidak ya? Kita tidak menjual dan kita juga tidak bertentangan dengan keyakinan yang ada di sini. Yang tentunya kita adalah melestarikan, dan efek melestarikan itu otomatis kan masyarakat di sekitar ini kan bisa bergolak sedikit lah ekonominya. Kedepannya otomatis harapan-harapan kami dengan adanya ini berarti kan tidak akan hilang, dan ini sebagai tinggalan anak cucu kita itu. Baik, Kades, tadi yang pertama bagaimana makam ini akhirnya juga mengingatkan tentang identitas gitu ya, kebesaran para pahlawan-pahlawan di Desa Banyubiru ini. Lalu yang kedua dari sektor ekonomi dalam artian masyarakat bergerak. Lah ini yang penting lagi Pak Kades. Yang ketiga yang terakhir ini Pak Kades, bagaimana yang dialami Pak Kades ketika membangun ini gitu ya. Kita tahu Pak Kades pasti akan ada pro kontra kaitannya dengan keyakinan gitu kan Pak Kades, karena tidak mudah untuk, ya kita tahu kita sekarang didorong untuk moderasi beragama juga. Artinya moderasi beragama itu kan sebenarnya menerima budaya-budaya yang sangat luhur, sangat indah ini begitu ya. Tapi di era sekarang kan kadang nggak mudah. Nah di Desa Banyubiru sendiri hal ini apakah menjadi persoalan atau tidak Pak Kades? Ya ini Mas, secara global sebenarnya akar kita ini kan dengan adanya yang saya sampaikan tadi, adanya adran, ada sedekah desa. Ini sebenarnya tidak begitu masalah ya. Memang dalam waktu kita membangun tetap mesti ada konflik, benturan, karena kan kita di muslim, non muslim, lalu tokoh masyarakat, dan orang-orang ini kan ada yang secara keyakinan ada yang menyampaikan bahwa ada sebagian ziarah kubur boleh, ada yang tidak boleh, kan gitu. Lalu ada yang dari golongan ini lagi boleh dibangun tapi tidak boleh dicungkup. Wah ini kan ini aja menjadikan satu. Tapi kita kumpulkan, kita musyawarahkan. Kita musyawarahkan dalam satu forum. Forum inilah yang menjembatani. Jadi kemauan warga dari tokoh masyarakat, tokoh agama, untung ruginya dibangun dengan swadaya ataupun dengan bantuan pemerintah melalui dana desa atau yang lainnya itu nanti apa. Nah ini dikaji Mas, dikaji di musyawarah di dusun setempat. Setelah itu masukan-masukan itulah yang diambil untuk ini loh, tujuannya adalah melestarikan keberadaan makam-makam atau situs-situs ini, untuk melestarikan, mendorong dan saling berkait dengan kearifan lokal tadi Mas gitu Mas. Nah, salah satu bukti nyatanya itu ya Pak Kades, pembangunan situs-situs ini juga kerja bakti ya, semua elemen masyarakat gitu kan. Bagaimana Pak Kades? Ini kan salah satu bukti akhirnya diterima begitu kan. Yang dari makam Suradipoyono itu murni swadaya masyarakat, murni ya. Murni ya Pak. Murni. Joyoproyo murni masyarakat. Lalu Kebo Ijo itu ada campur tangan dana desa karena sudah eranya sekarang tahun 2019 itu Mas. Itu 2019 kita cungkup, itu swadaya masyarakat ada. Lalu tahun 2021 juga kita bikin undak pundennya. Itu kerja bakti dan ada dana simultan dari dana desa. Tapi kalau yang Suryo Kusumo, yang Pancuran itu murni swadaya masyarakat. Ya, Pak. Jadi gairahnya masih, karena di tempat-tempat itu makam Kyai Joyoproyo dan Suryo Kusumo
itu setiap merti dusun atau mau nyadran di situ Mas. Masyarakat kumpul muslim non muslim, dia kalau bahasa sini ngetokke ya. Iya, dengan nasi komplit, dengan lauk pauknya, dengan ubur rampenya lah. Itu semua masyarakat berada di situ, lalu mereka ujub doa kepada Tuhan Yang Maha Esa bersama-sama, nanti makan bareng Mas di situ Mas. Wah, ini yang kekuatan luar biasa. Kebersamaan dalam satu dusun, perempuan, laki-laki, anak, ini luar biasa Mas. Akhirnya visi misinya terjawab Pak Kades, bagaimana menjadi interaksi sosial yang diharapkan, satu bentuk kearifan lokal. Ya kan Pak Kades, secara tidak langsung kan akhirnya itu kan tua muda dari berbagai macam agama kan tentu Pak Kades. Dan latar belakang juga Mas. Oh begitu ya. Ya kan ada yang pendatang dari luar kota pun harus mengikuti ya, karena trendingnya masyarakatnya kita seperti ini. Dan kadang juga ini Kak Kades ya, disebut ya siapa pepundennya, bagaimana perjalanannya, sejarahnya. Artinya kan itu nanti juga menjadi model karakter yang bisa ditiru, tentu tak karakter-karakter yang positif itu kan Pak Kades. Ya, setiap ini kan diingatkan Mas. Ya. Seperti kalau di Kabupaten Semarang, hari jadi Kabupaten Semarang kan diuraikan. Ya. Mande Pandan anaknya beliau sampai akhirnya nih. Di sini pun juga gitu. Kiai Joyoproyo, nama benarnya Pangeran Tejokusumo, pengikut Pangeran Diponegoro, lalu berjuang di sini dari paruh tahun 1830 sampai dengan sekian tahun mendirikan ini, semuanya disebut Mas. Jadi masyarakat akan teringat dengan perjuangan beliau sehingga bisa mengambil nilai-nilai patriotiknya seperti itu. Oke, sebagai closing statement Pak Kades, kenapa Pak Kades masih mempertahankan ini kan di eranya Pak Kades ya, di Gapura itu masih tertulis dengan jelas Bumi Perdikan. Bahkan di situs YouTube-nya juga Bumi Perdikan. Lalu beberapa kayak Pok Darwisnya juga Bumi Perdikan, radionya juga masih bicara Bumi Perdikan. Apa sih sebenarnya yang mendorong Pak Kades untuk tetap mempertahankan Bumi Perdikan? Tentu ini sebagai sebuah identitas, bukan apa ya Pak ya, untuk ke instansi nanti ini ya, kan sudah tidak. Tapi kenapa itu masih ada tulisan-tulisan itu, slogan-slogan itu Pak Kades? Kita harus bangga Mas. Kita harus bangga dengan sebutan Perdikan. Karena di negeri ini, khususnya di Jawa ya, yang punya sebutan Perdikan itu Perdikan Banyu Biru, Perdikan Mangir, dan Perdikan mana lagi saya kurang, tapi yang saya dengar hanya itu saja, tidak lebih dari 10. Dan kenapa tidak? Jadi kita bisa merdeka mengatur masyarakat, tetapi tidak berarti balelo. Nah, tetap ini. Tapi kan kita menata interaksi ini dan masyarakat kita tarik dengan keperdikaan. Perdikan berarti orang merdeka yang berdemokrasi, menyampaikan aspirasi dari macam apapun yang dia miliki, tetapi dalam koridornya adalah untuk membangun desa Banyu Biru. Dan ini tinggalan yang sangat luar biasa, karena sejarah itu tidak bisa ditarik mundur kan. Kita tidak bisa tarik mundur lagi. Dan saya kira sangat relevan ya. Dan sudah dikenal karena orang luar itu ya nyebutnya Banyu Biru itu Bumi Perdikan. Kenapa kita malu? Terima kasih Pak Kades ya, ini spirit yang luar biasa dibagikan kepada masyarakat, terutama teman-teman muda dan ini anak-anak begitu ya. Semoga tugas dari Satgas Pelestarian Adat Budaya ini semakin bisa diteruskan Pak Kades, karena untuk menjawab visi misi yang dibawa Pak Kades ini, dan termasuk juga hari ini kita bicara tentang situs, mungkin nanti situs makam gitu ya Pak Kades, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan mendiskusikan situs-situs budaya lain yang benar-benar bisa menjaga identitas kita sebagai manusia Jawa secara khusus gitu ya, secara umum manusia Indonesia. Terima kasih Pak Kades. Siap. Siap. Terus Bandung ya, siap Pak Kades.